Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Mbak dan Mas semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita dalam mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan, di mana pada pertemuan ketiga kali ini akan menjelaskan tentang paradigma ekonomi pembangunan. Ya. Nah, saya di sini izinkan untuk bisa share screen dari materi pertemuan ketiga pada kesempatan kali ini. Ya. Di layar tampak ya, bisa melihat dari PPT saya ya. Bisa, Pak. Ya, baiklah. Bisa, Pak. Nah, kita akan mulai perkuliahan pada pagi hari ini, yaitu tentang paradigma pembangunan ekonomi. Ya. Apa sih paradigma? Ya, kalian pasti tahu ya. Paradigma. Ya. Paradigma memiliki beberapa makna, yaitu dari bahasa Inggris, yaitu paradigm, adalah mengandung arti model atau pola atau contoh. Jadi saat kita ingin melihat ataupun mencontoh sesuatu, berarti kita mengarah kepada paradigma tersebut. Misalnya apa? Kita ingin berdandan, bergaya seperti artis Hollywood. Nah, itu artinya apa? Itu kita memiliki paradigma seperti itu. Seperti mereka, ya, ingin seperti mereka, memiliki pola dan style seperti mereka. Berikutnya adalah Thomas S. Kuhn. Ya. Paradigma adalah asumsi-asumsi teoritis yang umum. Ya, jadi asumsi teoritis yang umum artinya apa? Bahwa saat kita memiliki ataupun memiliki paradigma, ya, pasti kita memiliki teori, dasar teori dari apa yang kita yakini tersebut, apa yang kita kiblatkan tersebut. Contohnya apa? Bahwa tadi bahwa kita sangat suka terhadap pesepak bola Cristiano Ronaldo misalnya. Nah, artinya bahwa apa? Kita memiliki paradigma harus dan bagaimana caranya agar bisa sesuai semirip mungkin ya, sebisa mungkin seperti dia. Nah, berikutnya menurut Patton, sebuah pandangan dunia, sebuah sudut pandang umum dan cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata. Jadi ini contoh nyatanya bahwa saat kita memandang suatu masalah, suatu kasus yang nyata sehari-hari kita bisa temukan. Apa yang menjadi permasalahan di sini? Akan memiliki banyak sekali pandangan, sudut pandang yang berbeda-beda. Ya. Contohnya bahwa kita melihat tentang kenaikan bahan bakar minyak misalnya. Nah, dari sudut pandang tertentu itu merupakan hal yang baik. Tapi di sudut pandang tertentu pula itu merupakan hal yang dapat memberatkan kehidupan masyarakat. Nah, itu tentu bagaimana tergantung sudut pandang apa yang akan kalian jadikan acuan. Di situ kalian mengemukakan teori-teori yang bisa kalian lakukan. Berikutnya adalah George Ritzer menyatakan bahwa paradigma merupakan pandangan mendasar ilmuwan tentang apa yang materi pelajaran harus dipelajari oleh cabang ataupun disiplin, ataupun aturan yang harus diikuti dalam menafsirkan informasi. Jadi kita memang akan ada suatu penggiringan opini katakan. Nah, itu juga menciptakan suatu paradigma baru. Contohnya apa? Bahwa dulu kita gaungkan dengan sistem cashless melalui e-money. Ya. Di awal-awal itu sangat susah sekali. Jalan tol akan dilakukan e-money itu kita kan akan seperti waduh gimana ini saat ini saya sudah nyaman dengan pembayaran tunai di jalan tol tapi kok tiba-tiba ada non tunai di jalan tol ya, tentu ada imani di situ salah satunya ya. Itu membuat kita gusar pada zaman dahulu, pada saat kemarin-kemarin. Tetapi bahwa seiring berjalannya waktu ya, opini itu terbantahkan, lalu sudah berjalan dengan seksama dan dengan lancar ya, sehingga menciptakan paradigma baru. Berikutnya adalah menurut Robert Frederick, kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya. Jadi kadang misalnya saya di sini berbicara bisa juga akan menjadi pengubah pandangan kalian, pengubah paradigma kalian. Misalnya apa?
bahwa saat kalian melihat itu tadi fenomena masyarakat, fenomena ekonomi, apakah saat ini katakanlah Indonesia dengan hutang yang besar itu apakah mampu membayar? Nah, saat saya menjelaskan misalnya katakanlah paradigmanya itu bahwa hutang yang besar itu nyatanya tidak terlalu berpengaruh pada negara Indonesia dengan alasan tertentu, nah itu tentu akan menjadi paradigma bagi kami. Karena memang kalau secara bicara dengan hutang, jadi Indonesia memiliki batasan aman 60% dari total GDP untuk bisa berhutang ke luar negeri ataupun pemberi hutangnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalian bisa menjadikan itu sebagai pandangan, kan, sudut pandang tertentu. Tapi juga akan ada sudut pandang lain yang menyanggah dari pernyataan tersebut. Berikutnya adalah paradigma ekonomi. Paradigma ekonomi tidak terlepas dari pembangunan sektor-sektornya, ya, di mana paradigma pembangunan sendiri adalah cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan, dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun metode. Jadi kita melihat pembangunan itu juga dari berbagai angle, ya. Pembangunan dari sisi mana? Ya. Pembangunan saat dilakukan dari sisi infrastruktur. Ya. Tentu ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Paradigmanya apa? Bahwa namanya infrastruktur itu memang perlu dibangun. Tetapi nyatanya apa? Ternyata tidak hanya infrastruktur yang harus dibangun, tetapi juga berbagai pembangunan yang ada di masyarakat. Pembangunan sumber daya manusianya juga dibangun. Nah, ini wujud bahwa paradigma memiliki cara pandang dari suatu persoalan. Selama ini paradigma pembangunan mengalami proses perkembangan. Di antaranya meliputi diawali dengan paradigma pertumbuhan. Yang namanya tadi ya, paradigma itu diawali dari paradigma pertumbuhan. Ya. Jadi dalam membangun suatu pembangunan yang sukses, pasti akan dimulai dari adanya pertumbuhan atau growth paradigm. Apa yang tumbuh ya? Tadi pembangunan dari sisi infrastruktur tumbuh, pembangunan dari sisi sosial tumbuh, pembangunan dari sisi SDM-nya tumbuh, pembangunan dari sisi lingkungannya juga tumbuh, budayanya tumbuh. Nah, dimulai dari berbagai macam pembangunan itu, ya, nanti akan meningkatkan kesejahteraan dari sisi paradigmanya, yaitu welfare paradigm. Contohnya apa? Bahwa di Bali misalnya, pembangunan di Bali sangat masif ya. Ada jalan tol yang saat ini baru dibuat untuk menuju ke Bali. Bahkan akan ada jalan tol laut ya nantinya dari Banyuwangi ke Bali. Yang ingin apa? Ingin untuk bisa meningkatkan, menaikkan level dari yang awalnya pertumbuhan menjadi welfare paradigm. Karena apa? Karena dari sisi transportasi lebih cepat dan dari sisi nantinya adalah ekonomi yang tumbuh akan lebih cepat pula. Lalu berikutnya adalah paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia ya, ataupun people centered development paradigm. Jadi apa? Jadi people centered development paradigm ini juga memiliki pengaruh yang sangat luar biasa penting. Contohnya apa? Bahwa tadi pembangunan yang dilakukan secara masif, tapi apabila tidak diikuti dengan pembangunan sumber daya manusianya, ya, yang berpusat pada manusia, ya tentu tidak bisa memanfaatkan pembangunan tersebut secara optimal. Nah, yang terjadi apa ya? Hanya pembangunan-pembangunan yang mangkrak ataupun malah justru tidak mampu dioptimalkan. Beberapa paradigma pembangunan tadi adalah pertama adalah strategi pertumbuhan, jadi growth strategy. Jadi kita harus memikirkan betul strategi pertumbuhan yang pas untuk negara kita, katakanlah. Contohnya apa? Di Amerika sendiri kita bisa tahu bahwa Amerika merupakan negara superpower yang memiliki sumber daya manusia dan alam yang sangat luar biasa pula. Tetapi apa? Mereka akan lebih memilih menginvestasikan sumber daya alamnya di negara-negara di luar negara mereka. Contohnya apa? Bahwa minyak ataupun tambang ya, mereka berinvestasi di Timur Tengah, termasuk juga di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya mereka sadar bahwa yang namanya tambang itu tidak bisa
hidup ataupun tidak bisa diperbaharui dalam jangka waktu yang singkat ya, butuh ratusan ataupun mungkin jutaan tahun untuk bisa kembali memperbarui dari tambang itu. Nah, itu salah satu strategi dari negara Amerika katakanlah. Pertumbuhan dengan pemerataan ya, growth with distribution ini juga penting. Kadang ini menjadi masalah pada negara-negara kepulauan seperti halnya di Indonesia ya. Karena apa? Pemerataan akan berpusat pada Jawa sentris. Tetapi bahwa nyatanya Indonesia tidak hanya Jawa ya. Maka yang terjadi apa? Ya mestinya pemerintah memiliki opsi-opsi. Salah satunya adalah pemindahan ibu kota yang tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa kenapa di titik tengah di Kalimantan ya tujuannya agar bisa mengambil ataupun mengambil aspirasi dan memberikan feedback dari aspirasi itu kepada semua lapisan masyarakat khususnya di wilayah Indonesia Timur. Berikutnya adalah teknologi tepat guna, ini juga penting. Kita tahu saat ini e-commerce tumbuh dengan pesat sekali. Ya. Di Indonesia e-commerce yang cukup bersaing, kalau Shopee kan milik Cina ya, ataupun milik luar negeri lah ya. Nah kalau salah satu e-commerce yang bisa bersaing ya seperti halnya Traveloka ya, ataupun Tokopedia ya, Gojek sendiri. Nah, ini juga merupakan hal yang perlu kita dukung. Bahwa apa teknologi tepat guna ini sangat dibutuhkan di era industri 4.0 saat ini ya. Kenapa ya? Karena apa? Karena memang saat ini tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi. Kebutuhan dasar pembangunan, basically development. Suatu negara dikatakan berhasil pembangunannya, salah satunya juga saat masyarakatnya mampu memenuhi basically development itu, basic yang kebutuhan hariannya. Ya, contohnya apa? Yaitu misalnya pangan, sandang, dan papan. Ya. Artinya bahwa saat itu sudah terpenuhi, maka kebutuhan dasar pembangunan ini juga negara tersebut akan berhasil. Berikutnya adalah pembangunan berkelanjutan. Ini juga menjadi masalah ya. Kadang yang terjadi saat pergantian kepala daerah berganti pula kebijakan, berganti pula rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Jadi istilahnya kalau dulu pemerintahan sebelumnya membangun di Magelang katakanlah, tetapi karena ada perubahan kepemimpinan, pembangunannya dialihkan dari Magelang ke Wonosobo katakanlah. Nah hal ini kan menunjukkan ketidak sustainable atau ketidakberlanjutan dari suatu program. Nah, ini yang sering terjadi di Indonesia khususnya ya. Konsep pemberdayaan, empowerment konsep ini juga masih minim. Masih banyak dinas-dinas terkait di Indonesia yang tidak mampu memberdayakan dari masyarakat. Contohnya mungkin UKM yang belum mampu untuk bisa digali potensial lebih dalam, ataupun hal-hal lain yang memang masih lemah dalam empowerment konsepnya. Berikutnya adalah pembangunan berpusat pada manusia ini yang sering digaungkan di awal-awal Presiden Jokowi juga menggaungkan itu, salah satunya adalah revolusi mental, di mana saat ini juga masih ada program-program pemerintah yang tujuannya apa ya? Tujuannya ya untuk meningkatkan people development itu sendiri ya. Jadi pengembangan dari manusianya itu sendiri, sumber daya manusianya. Tapi yang nyatanya memang masih belum mampu diterima secara optimal oleh masyarakat. Alasan perubahan paradigma yaitu adanya perubahan ideologi. Jadi saat adanya perubahan ideologi, seperti halnya dulu, kalau kalian bisa search lagi dari masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, itu memiliki perbedaan yang sangat mencolok dan mendasar ya. Di akhir-akhir kepemerintahan Presiden Soekarno dianggap lebih condong ke wilayah timur. Dalam hal ini adalah Uni Soviet ataupun Rusia itu sendiri. Tapi bahwa saat di awal-awal pemerintahan Presiden Soeharto dan di masa pemerintahnya beliau, Presiden Soeharto lebih condong ke sisi barat atau dalam hal ini adalah Amerika dan sekutunya. Nah, ini yang menjadi perubahan ideologi. Karena apa? Bila terjadi perubahan basis ideologi, maka otomatis akan membawa perubahan pada kerangka teori dan policy perception tersebut ya. Perception-nya akan berubah. Saat Presiden Soeharto melihat
kecondongan Presiden Soekarno ke wilayah ataupun ke blok timur, ya itu suatu hal yang persepsi yang buruk menurut Presiden Soeharto. Begitu juga dengan sebaliknya. Revolusi dan inovasi teknologi ini juga berlangsung spektakuler, di mana itu membawa implikasi luas dan pengaruh kuat pada perkembangan teori dan paradigma pembangunan. Ya, namanya revolusi dimulai dari 1, 2, 3, 4.0, ya. Ini memiliki implikasi yang sangat kuat sekali, ya, bahwa di 3.0 semuanya mengenal mesin. Di awal-awal mengenal mesin pasti kita akan kagok, ya. Kita mengoperasikan katakanlah misalnya motor. Kalian di awal-awal memegang motor kan pasti merupakan hal yang menurut kalian susah. Tetapi bahwa saat ini 4.0 itu diibaratkan kalian itu menggunakan motor itu suatu hal yang biasa. Ya. Tapi yang tidak biasa apa? Bahwa kalian bisa menggerakkan motor itu dengan menggunakan gadget kalian. Jadi digerakkan motor seperti halnya mengontrol remote control. Nah, itu yang belum terbiasa bagi kalian. Dan saat itu sudah terbiasa, ya, maka majulah ke revolusi 5.0. Artinya bahwa kebiasaan teknologi itu merupakan hal yang tidak hal yang tabu gitu lah ya. Tidak merupakan hal yang tabu sehingga apa? 5.0 yang kedepannya akan terjadi ya lebih fokus pada sumber daya manusia memanfaatkan segala perkembangan teknologi yang ada. Berikutnya adalah perubahan lingkungan internasional yang juga berdampak. Contohnya apa? Pandemi COVID-19 saat ini. Hampir semua sendi-sendi kehidupan di berbagai negara itu mengalami shock ataupun mengalami perubahan. Ya. Mindset-nya berubah total. Nah, berikut ini adalah saya jelaskan tentang paradigma masing-masing presiden di Indonesia. Yang pertama adalah Presiden Soekarno, di mana paradigma Presiden Soekarno merupakan memiliki paradigma liberalisme dan sosialisme. Sistem pembangunan yang digunakan yaitu pembangunan yang berasas Pancasilais dan sesuai dengan GBHN. Jadi memang pemerintah juga saat ini ya memiliki rencana untuk bisa menghidupkan kembali GBHN. Ya. GBHN adalah garis besar haluan negara. Artinya bahwa mau dibawa kemana sih negara kita selama berpuluh-puluh tahun ke depan. Nah ini yang sebetulnya merupakan konsep awal dari Presiden Soekarno yang merupakan Bapak Proklamator, ya, di mana pembangunan ini berasaskan Pancasila. Artinya bahwa 5 sila Pancasila itu diaplikasikan di setiap kebijakan yang diambil dan terarah melalui GBHN. Ya. Bahwa nyatanya memang di era pemerintahan Presiden Soekarno belum berhasil dengan baik ya karena berbagai macam persoalan dari sisi keamanan Belanda yang masih gagal move on gitu kan masih sering mengulik dari Indonesia lalu juga dari sisi politis dalam negeri juga ditunjukkan dari berbagai seringnya ataupun terlalu seringnya mengganti kabinet dan juga sistem pemerintahan pada saat itu. Nah, ini menimbulkan permasalahan tersendiri. Lalu berikutnya adalah sosialisme, di mana kalian juga ketahui di akhir pemerintahan Presiden Soekarno juga beliau lebih condong ke blok timur ya, di mana blok timur sendiri kalian juga ketahui merupakan blok yang sifatnya sosialis. Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin, lalu kebijakan yang dilakukan Presiden Soekarno yaitu yang paling besar dan paling diingat dalam sejarah tentunya kalian juga harus mengingat itu bahwa di tahun 365 di tanggal 13 Desember itu Presiden Soekarno mendevaluasi nilai mata uang rupiah ataupun bisa dikatakan melakukan sunering ya di mana uang 1.000 diturunkan nilainya menjadi Rp1. Sunering kalian pasti ada yang sudah tahu ataupun mungkin ada yang belum tahu bahwa saat ini pemerintah sedang mencanangkan proses redenominasi. Kalau redenominasi, uang kalian 10.000, kalian ingin membeli jilbab yang harganya 10.000, diredenominasikan 10.000 menjadi Rp10. Harga jilbab yang awalnya 10.000 juga ikut menjadi harganya Rp10. Itu konsep redenominasi pemerintah saat ini. Tetapi bahwa saat sunering yang dilakukan oleh Presiden Soekarno di tahun 65 itu
uang kalian itu 10.000 ya, jilbabnya harganya 10.000, uang kalian diturunkan ataupun dihilangkan nilainya dari awalnya 10.000 menjadi 10 rupiah, tetapi harga jilbabnya tetap yaitu 10.000. Jadi uang kalian tiba-tiba hilang ya 9.990. Ya, jadi tinggal 10 rupiah saja. Kalian harus mengumpulkan kembali uang 10.000 untuk bisa membeli jilbab tersebut. Nah, itu yang perbedaan antara sunring dan redenominasi yang saat ini akan dilakukan oleh pemerintah. Paradigma berikutnya yaitu oleh Presiden Soeharto adalah lebih ke kapitalis. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Presiden Soeharto itu lebih condong ke blok barat ataupun lebih ke Amerika, ya, di mana awal dari pemerintahan Presiden Soeharto merupakan awal yang sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena beliau mampu mengatasi berbagai macam krisis di awal peralihan kekuasaan itu, sehingga apa? Sehingga perekonomian Indonesia membaik. Jadi Presiden Soeharto itu bukan, kalau kalian membaca sejarah juga, memang ada buruknya, tetapi juga ada juga kebaikan dari beliau yang memang beliau mampu mengangkat negara kita menjadi macan Asia pada saat itu juga, ya. Di masa pemerintahan Presiden Soeharto pula Indonesia di awal kali membangun yang namanya jalan tol, ya. Lalu di awal pemerintahan Presiden Soeharto pula ya Indonesia juga pertama kali melakukan swasembada beras. Nah, ini suatu hal yang positif dan memang luar biasa. Maka kalau tadi Presiden Soekarno dijuluki dengan Bapak Proklamator atau proklamasi, lalu Pak Soeharto ini dijuluki dengan Bapak Pembangunan karena memang saking gencarnya beliau membangun dari berbagai aspek, ya, termasuk penyatuan dari Irian Jaya juga. Nah, ini yang menjadi Papua. Ini juga berkat beliau karena memang beliau itu sifatnya keras, di awal pemerintahannya yang baik dinodai dengan sifat buruk yaitu KKN di akhir pemerintahan beliau, sehingga sampai di tahun 9798 beliau dilengsarkan hanya karena KKN, ya, seperti itu, dan juga beberapa penyimpangan lainnya. Itu berikutnya apa? Berikutnya ada Presiden Habibie. Ya, Presiden Habibie juga sama halnya dengan Presiden Soeharto. Kalau Presiden Soeharto lebih ke Amerika, Presiden Habibie lebih ke kapitalis Eropa. Ya, jadi karena memang beliau lama tinggal di Jerman gitu kan ya. Nah, maka apa ya otomatis juga secara tidak langsung akan memiliki paham dan pengaruh ekonomi kapitalis dari Eropa itu sendiri, ya. Di mana beliau mengalami masa-masa yang sulit, di mana pemulihan masa transisi dari era reformasi itu mengalami masa yang sangat berat sekali untuk beliau. Program-program beliau dari ekonomi memang cenderung kurang populer. Contohnya apa? Yaitu dengan melakukan hutang ke IMF, ya. Walaupun sebetulnya terpaksa, tetapi ya memang itu harus dilakukan. Ya. Karena apa ya? Karena pada saat itu memang benar-benar krisis. Kenapa Indonesia berhutang dengan International Monetary Fund? Ya. Artinya bahwa IMF itu seperti hanya koperasi, ya. Kalau kalian dihutang di koperasi ataupun di bank, yang namanya koperasi itu memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan bank dan cenderung malah justru memperberat kalian. Nah, ini yang terjadi. Tapi tidak ada orang yang mampu mengutangi selain IMF, maka terpaksalah Indonesia berhutang kepada IMF tersebut. Lalu juga beberapa hal yang menjadi sisi negatif dari Presiden Habibie adalah dengan memberikan opsi referendum kepada rakyat Timur Timur, sehingga pada saat itu di tahun sejak Indonesia deklarasi tahun 17 Agustus 45, ya, itu Timur Timur tidak masuk dalam peta wilayah Indonesia, sehingga kadang rakyat Timur Timur merasa tidak dihargai dan lain sebagainya, sehingga diberikan opsi referendum dan mereka menyatakan ingin keluar dari Indonesia. Walaupun nyatanya saat ini Timur Timur merupakan negara termiskin di dunia dan mereka ingin sekali mengulang sejarah dan kembali lagi ke
pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, ini yang menjadi masalah dan juga keinginan dari mereka. Ya. Berikutnya adalah Presiden Megawati. Ya. Gus Dur terlebih dahulu. Kalau Presiden Gus Dur lebih ke sosialis. Jadi dalam hal ini sosialis Presiden Gus Dur juga dikenal sebagai bapak pluralis ya. Artinya bahwa lebih menitik beratkan pada sosial dan budaya pada masa itu. Tetapi Presiden Gus Dur dengan berbagai macam kelemahannya dari fisiklinya terasa diremehkan oleh beberapa pihak sehingga dalam sisi politis Presiden Gus Dur lemah. Sehingga apa? Sehingga dilakukanlah pergantian kekuasaan dari Presiden Gus Dur ke Presiden Megawati melalui keputusan MPR pada saat itu ya. Nah, Presiden Megawati lebih ke arah paradigma yang sama dengan Presiden Jokowi saat ini karena memang memiliki garis ideologi yang sama yaitu Pancasilais. Ya, artinya bahwa prinsipnya sih kekeluargaan, tetapi memang ada berbagai macam opsi yang dikeluarkan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati pada saat itu kurang populis juga. Kalau Presiden Habibie lebih suka ke IMF, kalau yang Presiden Megawati lebih suka menjual aset ke ataupun merevitalisasi aset ke luar negeri. Ya, artinya apa? Contohnya Telkom dan Indosat juga sudah tidak lagi menjadi milik Indonesia sepenuhnya. Berikutnya adalah Presiden SBY atau dikenal memiliki paradigma neoliberalis ya, bahwa yang namanya neoliberalis yang menggabungkan berbagai macam opsi-opsi, lebih ke mengambil opsi terbaik, pragmatis ya. Artinya bahwa saat ini menguntungkan ya kita harus ambil itu. Saat ini merugikan kita tidak ambil itulah. Itu yang dilakukan oleh Presiden SBY. Tapi bahwa prestasi yang dilakukan Presiden SBY adalah Indonesia di tahun 2006 itu mampu terlepas dari jeratan hutang IMF sepenuhnya. Tetapi sekali lagi IMF itu seperti halnya koperasi, sehingga apa? Sehingga Indonesia tetap wajib, yang namanya koperasi ada simpanan wajib. Nah, jadi setiap tahunnya walaupun sudah terlepas tidak punya hutang dari ke IMF, maka Indonesia tetap harus membayar simpanan wajib ke IMF. Karena apa? Suatu saat jika memerlukan akan dapat mudah dibantu oleh IMF. Berikutnya adalah Presiden Jokowi, di mana hampir sama tadi yang saya sampaikan dengan Presiden Megawati, bahwa menitik beratkan pada produksi dari yang awalnya hanya menitik beratkan konsumsi. Itu yang dilakukan dengan 9 nawacitanya beliau. Ya, jadi salah satunya adalah revolusi mental ya, revolusi mental dalam wujud merubah revolusi karakter bangsa, memperteguh kebinekaan. Tapi memang sekali lagi tidak ada di semua presiden itu tanpa ada kendala politis. Ya. Jadi semuanya itu ada kendala. Sisi stabilitas politis, ekonomi itu semuanya ada. Nah, yang menjadi permasalahan ya kita harus bisa menyikapinya dengan tetap netral dan melihat sudut pandang yang paling baik. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin ada satu pertanyaan. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya sampaikan lagi untuk pertemuan kali ini juga nanti bagi teman-teman yang ingin mengulang pertemuan yang belum bisa bertemu dari awal, nanti bisa kalian cek di Elita dan juga bisa kalian cek di YouTube juga nantinya bisa nge-link ke YouTube. Untuk materi sudah saya share di Elita. Terima kasih. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh.